Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi video pembelajaran kali ini. Yang akan kita bahas adalah tentang persilangan atau sering disebut dengan hereditas. Jadi tujuan persilangan adalah menentukan keturunannya nanti sifatnya seperti apa, sama dengan induk yang mana, yang jantan atau yang betina, ataupun untuk setelah modern ini untuk menentukan dia itu, misalnya kita punya jeruk rasa masam tapi besar, terus ada jeruk manis tapi kecil, pengennya punya jeruk besar dan manis, itu bisa dengan teori persilangan ini. Oke, jadi kita akan mencoba bagaimanakah cara menyilangkan yang baik. Perlu diperhatikan di sini banyak istilah-istilah baru, ada beberapa istilah baru yang belum pernah kita pakai. Nah, video kali ini yang kita bahas masih tentang persilangan monohibrid dominan penuh. Mono itu berarti satu jenis sifat beda yang mana dia itu dominan penuh. Jadi nanti ada video selanjutnya kita akan bahas tentang monohibrid dominan tidak penuh, terus ada dihibrid, dua sifat beda, dihibrid dominan penuh. Sifat dominan itu apa sih? Sifat dominan adalah sifat yang mampu menutupi sifat yang lain, dan dia itu bersifat selalu muncul. Misalnya tadi jeruk besar disirangkan dengan jeruk manis, ternyata semua keturunannya menghasilkan jeruk besar. Berarti di sini kita bisa tahu yang dominan adalah jeruk yang ukurannya besar. Dan dominan itu disimbolkan dengan huruf besar atau huruf kapital. Jadi nanti jangan dibaca A saja, tapi baca A besar, B besar, C besar, sampai Y besar itu. Tapi XY itu jarang digunakan karena XY itu mewakili gen dia itu laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan disimbolkan dengan XX, kalau laki-laki XY. Nah, selanjutnya ada resesif. Jadi dominan ini gandengannya resesif. Sifat yang dikalahkan oleh sifat lain tidak selalu muncul. Tidak selalu berarti ini suatu saat bisa muncul. Nah, disimbolkan dengan apa? Disimbolkan dengan huruf kecil, A kecil, B kecil, C kecil gitu ya. Dan simbol ini bebas tergantung soal mintanya apa atau kalian pengen hurufnya apa. Kalau di soal sudah menentukan, pakai huruf yang ada di soal. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya di sini ada permisalan nih. Ada Naruto, ternyata Naruto itu memiliki rambut berwarna kuning. Nah, dari mana dia mendapatkan rambut berwarna kuning? Gen ini rambut berwarna kuning didapat dari sang ayah. Rambutnya berwarna kuning. Ibunya berwarna merah. Nah, di sini kita bisa tahu, oh ternyata berarti si ayah Naruto itu memiliki gen rambut berwarna kuning yang dominan. Maka di sini saya simbolkan dengan huruf besar. Sedangkan rambut berwarna merah, hurufnya kecil karena dia bersifat resesif. Nah, namanya persilangan kan itu nanti sel dari ayah, sel gamet ayah dan sel gamet ibu itu kan akan saling menyatu menjadi sel dari si keturunannya. Sel gametnya itu hanya setengah dari sel tubuh ayah dan setengah dari sel tubuh ibu. Jadi manusia itu memiliki 46 kromosom. Ayahnya 46 kromosom. Yang diberikan hanya setelah pembelahan hanya 23 kromosom. Ibu juga dengan 23 kromosom menghasilkan 46 kromosom individu baru. Jadi meskipun Naruto memiliki rambut berwarna kuning, tetapi dia tetap membawa gen yang berwarna merah. Nah, selanjutnya adalah istilah yang harus kita pahami dalam persilangan. Di sini ada parental atau P, nanti kita pakai itu P besar, induk. Ada yang kedua filial atau keturunan, nanti ada F1 berarti keturunan pertama, F2 keturunan kedua dan selanjutnya. Terus ada genotip. Genotip adalah informasi genetik dari suatu individu.
disimbolkan dengan huruf. Jadi ini tadi, ini adalah genotif. Genotifnya ayah Naruto apa? R besar, R besar. Genotifnya ibu Naruto apa? R kecil, R kecil. Genotif dari rambut Naruto apa? R besar, R kecil. Begitu ya bacanya. Terus kita balik lagi tadi. Setelah genotif ada fenotif. Sifat atau ciri yang bisa diamati. Kalau genotif tadi kan nggak bisa diamati dengan kasat mata ataupun dengan panca indera. Tapi kalau fenotip itu bisa. Jadi kita bisa lihat rambutnya berwarna apa, kulit kucingnya halus atau kasar, rasa jeruknya manis atau asam, itu kan kita bisa rasa semuanya dengan panca indera kita. Terus ada sel gamet. Nah, sel gamet ini setengah dari genotif. Kalau tadi ada R besar berarti setengahnya hanya R besar saja. Kalau ada R kecil setengahnya berarti R kecil saja. Kita langsung ke contoh soal ya. Kita coba bunga mawar merah. M besar disilangkan dengan bunga mawar putih. M kecil. Tentukan F1-nya dan F2-nya jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa M besar itu dominan. Merahnya berarti dominan karena di sini menggunakan huruf besar. Kalau putihnya berarti dia resesif karena hurufnya kecil semua. Jadi meskipun dia nggak ngomong merah dominan, saat dia menggunakan huruf besar, kita bisa tahu bahwa dia bersifat dominan. Nah, kita ke contoh soal. Di sini kita kerjain tadi ada mawar merah genotif. Ini ada genotif berarti kita isi M besar. Mawar putih tadi genotifnya adalah M kecil. Gamet hati-hati setengah dari genotif berarti M besar saja, di sini M kecil saja. Kita tulis lagi M besar saja dan M kecil saja. Nah, di sini kalian bisa langsung menghasilkan N besar, M kecil atau menggunakan tabel untuk belajar. Berarti pertama misal di sini untuk baris kita pakai dari punya ayahnya ya, dari mawar yang merah induk jantan. M besar. Di sini ada M besar. Terus di sini turun dari sini, dari gamet induk betina. M kecil. Di sini M kecil lagi 2 kali. Nah, cara nulisnya atau menghasilkan keturunannya seperti apa? Kita lihat di sini. M besar, atasnya apa? M kecil. Berarti di sini menghasilkan M besar, M kecil. Yang kedua, sebelah kiri M besar, atasnya M kecil. Nah, di sini kiri atas. Tapi yang di sini juga kiri atas, semuanya sama ya, kiri atas. Bisa, yang penting janjinya bahwa huruf besar selalu di depan. Nah, setelah itu kita lihat di sini, kita baca fenotifnya. Fenotif untuk kotak pertama ada M besar, M kecil, berarti dia itu merah. Kenapa? Karena mengandung huruf M besar yang bersifat dominan merah. Di sini sama, dia itu juga merah. Yang ketiga juga masih sama, M besar, M kecil, dia merah. Dan yang keempat, M besar, M kecil, dia juga merah. Jadi, F1 atau keturunan pertama 100% mawar merah. Dengan genotif, genotifnya adalah M besar, M kecil. Oke. Meskipun dia itu sama-sama merah, tapi pada induknya tadi dia itu homozigot. Semuanya huruf besar, tapi untuk F1 itu heterozigot, ada huruf besar dan huruf kecil. Pertanyaan kedua, bagaimana jika F1 disilangkan dengan sesamanya? Berarti kita tulis P2 atau parental kedua, yaitu F1 disilangkan dengan F1. Kita masukkan genotifnya apa? Genotifnya adalah M besar, M kecil. Nah, di sini juga M besar, M kecil, karena sama-sama F1 dengan F1. Nanti ada soal F1 dengan induk, nggak masalah, tergantung soal. Ini contoh. Gametnya berarti yang setengahnya. Ada M besar, yang kedua ada
M kecil. Di sini gametnya juga M besar dan M kecil. Sudah? Terus kita bikin tabel lagi. Ada induk jantan betina. Di sini dari induk jantan, misalnya di sini ada M besar, berarti yang kedua di sini ada M kecil. Ini ingat, ini yang di sini, ini satu ini turun ke bawah sini. Terus yang ini juga turun ke bawah sini, ya. Yang ini, M yang ini akan turun ke sini. M besar. M yang ini akan turun ke sini. M kecil. Sudah? Baca lagi berarti. Atas, samping. M besar, M besar. Atas, samping. Berarti seharusnya kan begini. Ingat janjinya bahwa huruf besar selalu di depan. Berarti kita nulisnya M besar, M kecil. Atas, samping. Atasnya di sini M kecil. Sampingnya juga M kecil. Kita baca sekarang fenotipnya. Untuk kotak pertama M besar, berarti di sini mawar merah. Yang kedua M besar, M kecil, berarti di sini mawar merah. Karena dia dia dominan penuh. Mawar merah karena mengandung huruf besar M besar, M kecil lagi. Berarti di sini masih mawar merah. Untuk kotak keempat M kecil berarti di sini mawar putih. Kenapa? Karena dia tidak mengandung M besar. Dia hanya mengandung M kecil saja. Oke? Jadi kalau ada gabungan M besar, M kecil yang kita baca yang huruf besar atau yang dominan. Terus jadi, fenotip F2, 3 mawar merah banding 1 mawar putih. Atau sama dengan 75% banding 25%. Ingat, prosentase itu total selalu 100% ya. Jadi dapatnya dari mana sih? Dapatnya dari kita bisa dapat dari gini. Totalnya kan 4, 3 ditambah 1 itu kan 4. Jadi 3 dibagi 4. 3 dibagi 4, ini dikurungi dulu ya. Terus kali 100%. Hasilnya pasti 3/4 itu kan 0,75, berarti 75%. Nah, yang satunya berarti 1 dibagi dengan 4 dikali dengan 100% akan menghasilkan angka 25%. Ini untuk prosentase dari 75% banding 25%. Kenapa kita cari prosentase? Nanti ada penjelasan untuk video-video selanjutnya. Ini bisa gini-gini. Untuk misalnya kita menghasilkan 1000 mawar gitu ya. Berarti 750 mawar akan berwarna merah, 25 mawar akan berwarna putih gitu. Tujuannya seperti itu untuk prosentase. Terus genotifnya berarti M besar banding M besar M kecil banding M kecil. M besar tadi dia ada di kotak pertama, 1 banding 2 dari mana? 2 dari ini. Kotak kedua M besar M kecil, kotak ketiga juga M besar M kecil. Terus kotak keempat M kecil hanya 1. Sudah deh, selesai. Ini untuk persilangan monohibrid dominan penuh. Nah, di sini saya tulis juga. Jika dihasilkan 1000 mawar, berapa jumlah mawar merah? Seperti yang saya katakan tadi, berarti tinggal 75% dikali dengan 1000. Hasilnya sama dengan 750 mawar merah. Oke? Semoga paham ya. Kalau nggak paham silahkan bertanya, karena ini basic. Nanti kita lanjut ke tidak penuh, terus habis itu yang mana lagi 2 sifat beda gitu kan.
Nah, ini soal buat kalian. Pertanyaan saya, buah semangka tidak berbiji. B besar disilangkan dengan buah semangka B kecil. Bagaimanakah hasil F1 dan tentukan pula F2-nya jika F1 disilangkan dengan sesamanya. Pertanyaan selanjutnya, jika F2 ada berapa ya? 100 buah semangka berapa semangka yang tidak berbiji pada F2? Itu pertanyaan saya. Ini soal yang pertama. Jadi soal buat kalian adalah soal nomor 2 ini. Langkah kerjanya persis dengan yang mawar tadi, tapi bedanya di genotif dan fenotif. Kalau tadi genotifnya adalah M besar, di sini B besar. Tadi fenotifnya mawar merah, di sini fenotifnya semangka tidak berbiji. Ingat bahwa yang B besar adalah dominan. Selanjutnya soal yang kedua. Soal yang kedua yang harus kalian kerjakan adalah soal nomor 3. Jika kita punya kucing bertelinga panjang, berarti di sini dominan ya, karena hurufnya besar semua. A besar disilangkan dengan kucing bertelinga pendek, A kecil. Bagaimanakah F1 dan keturunan F2 jika F1 disilangkan dengan sesamanya? Nah, di sini coba saya ganti, bukan F1 disilangkan dengan sesamanya. Jika F1 disilangkan dengan siapa? Induk dominan. Nah, berarti nanti kalian dapat F1-nya apa? Kalian silangkan dengan ini induk dominan A besar. Dan jika F1 disilangkan dengan induk resesif atau yang A kecil, kucing bertelinga pendek. Silahkan dicari perbandingan dari F2-nya baik fenotif maupun genotifnya. Nah, ini tolong soalnya ditulis di buku tulis, terus pas kalian ngerjain video ini tuh kalian nulis sama kayak ini tadi, saya ketik, saya videoin, habis itu upload di channel YouTube kalian ya. Channel YouTube kalian nanti kirim linknya di KI 3. Oke, jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.